pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Injila Dinrus Lelai sebagai moderator dan rekan saya Febriana Siregar, Walber Hutagaol, Henriko Yanmil Tumangger, dan Neo Johnson. Shalom, saya Febriana Siregar dari Matematika Dik E 2018. Di sini saya akan menjelaskan sebagai materi dari kelompok kami, yaitu materi hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Pertama, manusia memiliki satu kesatuan yang dimana akal, pikiran, dan gerakan hati itu satu. Jadi, di dalam manusia, iman, kepercayaan itu tidak dapat dipisahkan oleh teknologi dan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya itu etika Kristen dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu hubungan iman dan ilmu pengetahuan teknologi. Dari pernyataan-pernyataan Allah di dalam Alkitab terhadap cara berpikir manusia dapat disimpulkan yang pertama, tidak ada hubungan ilmu pengetahuan dengan iman atau kepercayaan. Yang kedua, akal budi dianggap sebagai kunci untuk membuka segala rahasia di dunia. Dan yang ketiga adanya sinetesa antara iman dengan akal budi manusia. Yang keempat yaitu iman itu memberi pengetahuan dan pengertian yang benar. Nama saya Neo Johnson. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan Alkitab dengan ilmu pengetahuan modern. Dalam hal ini, Alkitab itu berbeda dengan ilmu pengetahuan karena Alkitab merupakan pernyataan Allah kepada setiap para penulis Alkitab tanpa mengabaikan kondisi penulis tersebut. Alasan yang pertama yang kita dapat yaitu karena Alkitab tidak seperti buku lain. Alkitab tidak ditulis oleh manusia tetapi oleh Allah yang tak terbatas. Kita harus bergantung kepada Allah sendiri untuk mendapatkan petunjuk tentang bagaimana cara untuk mempelajari dan memahami Alkitab. Alkitab harus menjadi kuasa tunggal kita. Kita tidak bisa menggunakan pemikiran angkuh yang berasal dan dari benak kita sendiri yang kotor dan penuh dosa untuk mengembangkan aturan penafsiran Alkitab. Dan yang alasan yang kedua adalah yaitu karena kata-kata ini adalah tepat dan benar. Tidak boleh ada kesalahan atau kontradiksi dalam Alkitab. Dengan demikian, jika kita menemukan kutipan yang sepertinya saling berkontradiksi satu sama lainnya, kita dapat mengetahui bahwa kita tidak memahami salah satu kutipan tersebut dengan tepat. Allah sering menggunakan kontradiksi yang nyata ini untuk menarik perhatian kita pada ajaran penting Alkitab, memaksa kita untuk belajar dengan lebih rajin. Dan alasan yang ketiga yaitu karena seluruh Alkitab ditulis oleh pengarang tunggal, Allah. Maka dengan penuh percaya diri kita dapat membandingkan kata-kata dan frase-frase dari satu bagian Alkitab dengan bagian Alkitab yang lainnya. Allah memberitahu kita untuk menafsirkan Alkitab dengan Alkitab atau hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Dia tidak memberitahu kita akan membandingkan sejarah dengan sejarah atau gramatikal dengan gramatikal seperti yang banyak diajarkan oleh para ahli teologi saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya etika dan teknologi akan dijelaskan oleh saya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apakah etika dan teknologi itu. Nah, etika adalah suatu prinsip untuk kehidupan atau menilai kualitas kehidupan manusia. Nah, etika ini mencakup prinsip baik buruk, benar salah, dan tanggung jawab. Sementara teknologi adalah hasil karya manusia, yaitu sarana untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, mengapa harus ada teknik? Karena itu merupakan prinsip atau dorongan manusia untuk menyelesaikan suatu masalah atau hambatan. Nah, kegunaan teknik itu yaitu untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan hambatan atau tantangan ataupun menggenapi yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Nah, etika dan teknologi ini hubungannya yaitu dengan adanya etika kita dapat menciptakan teknologi, karena etika itu merupakan pikiran yang sehat untuk menciptakan suatu teknologi, dan itu adalah suatu mandat kultural. Nah,
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudari Angela Dinaro Silalahi. Baiklah, saya akan menjelaskan slide ke-6, yang dimana itu ada krisis nilai pada penggunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dimana di situ akan ada 3 pembahasan. Yang pertama itu krisis nilai dalam pengetahuan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu krisis nilai dalam pengertian teknologi. Dan yang ketiga itu krisis nilai dalam pengembangan kesenian. Untuk krisis nilai dalam pengetahuan ilmu pengetahuan, di mana gejala krisis nilai pada ilmu pengetahuan disebabkan karena ilmu pengetahuan dijadikan bukan lagi sebagai alat, melainkan sebagai tujuan. Yang kedua, krisis nilai dalam pengertian teknologi. Hakikat teknologi merupakan suatu kecakapan dan kemampuan untuk menguasai aspek-aspek kehidupan. Dan yang ketiga, krisis nilai dalam pengembangan kesenian. Ini ada 3 poin. Yang pertama itu ada seni drama atau perfilman, seni musik, dan seni rupa. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide ke-7, penjelasan tentang humaniora dalam iman Kristen. Humaniora adalah ilmu pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia itu atau membuat manusia itu lebih berbudaya. Pada dasarnya, ilmu humaniora ini kita temui pada pendidikan moral Pancasila, filsafat, hukum, dan agama. Sedangkan teologi Kristen adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada Allah berdasarkan Alkitab. Lantas, bagaimana hubungan antara humaniora dengan teologi orang Kristen? Dalam terang iman Kristen, humaniora tidak bertentangan dengan teologia, karena teologia juga menceritakan tentang moral dan tanggung jawab sebagai warga negara. Humaniora tersebut akan terpenuhi dalam terang iman Kristen di dalam Yesus Kristus, di mana kemanusiaan yang rusak dipulihkan, yaitu di Roma 5 ayat 12-21. Iman Kristen memandang bahwa kemanusiaan adalah gambaran Allah, yaitu kehidupan Kristus. Oleh karena itu, teologia bukan sebagian dari humaniora, melainkan humaniora sebagian dari teologia. Artinya, di dalam humaniora belum tentu terdapat agama atau teologia, tetapi dalam teologia sudah pasti terdapat humaniora. Artinya teologia memiliki cangkupan kajian yang lebih luas. Maka dalam Yesus Kristuslah tujuan humaniora ini tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua ilmu humaniora tidak akan sempurna bila tidak ada yang namanya teologia. Oleh karena itu, humaniora butuh disempurnakan dengan teologia. Berdasarkan presentasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa iman dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Sebab iman mengimani ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan membantu orang yang beriman untuk memahami dunia, lingkungan, dan agamanya. Iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa takut kepada Tuhan akan dapat memperbarui arah dan corak ilmu pengetahuan orang yang percaya. Alkitab berbeda dengan ilmu pengetahuan, sebab Alkitab bukan hasil ilmu pengetahuan, melainkan pernyataan Allah. Alkitab akan tetap aktual dan tetap mampu memecahkan setiap permasalahan manusia. Sementara teknik diperlukan untuk menjawab dan mengatasi masalah manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia. Adapun krisis nilai pada ilmu pengetahuan disebabkan karena ilmu sekarang atau ilmu pengetahuan telah dijadikan sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Sehingga banyak orang memperdewakan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kami sebagai penyaji menyarankan supaya semua ilmu humaniora harus disempurnakan dengan teologia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.